Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halmalia Putri Rahmadani dengan NIM J0414241286 dari kelas akuntansi di P1. Di sini saya akan mempresentasikan soal dari praktikum pertemuan kemarin. Di sini saya akan menyampaikan hasil evaluasi kelayakan dari proyek lininya produk baru di PTBS dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama itu mencari net present value, terus yang kedua internal rate of return (IRR), dan ketiga payback period, dan yang terakhir itu profitability index atau PI. Nah, yang pertama-tama di sini kan PTBS berencana melakukan investasi sebesar 700 juta pada tahun ke-0 dan 1 miliar itu pada tahun ke-1, terus tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 300 juta, dan tahun keempat 350 juta, tahun kelima 400 juta, sampai dengan tahun ke-10 itu 400 juta. Periode evaluasi proyek ini dibatasin sampai tahun ke-10 saja. Terus juga untuk menghitung diskon faktor ini, oh ya, sebelum menghitung NPV, kita perlu yang namanya itu mengonversi seluruh cash flow di masa depan ke dalam nilai saat ini dengan menggunakan diskon faktor, yaitu dengan tingkat suku bunga 15% ini. Rumusnya itu 1/1 ditambah 15% tingkat suku bunga dipangkatkan tahun. Nah, pada tabel ini kan tahun di baris ke tahun ke-0 ya. Kan di sini pakainya tahun pangkat 0, terus pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Dengan apa? Sebenarnya rumusnya itu DF sama dengan 1/1 ditambah R. Yang dimana R itu emang tingkat diskontonya ya. Dan T itu tahun. Nah, setelah nilai DF ini diketahui, masing-masing cash flow dikalikan dengan DF untuk ngedapetin PV prosesnya, atau apa yang namanya present value. Present value ini ada di kolom sebelah diskon factor. Selanjutnya juga sama dengan diskon factor dengan tingkat suku bunga 10%, tinggal dikalikan saja, tinggal di hitung berdasarkan rumus, lalu ditemukan present value dari diskon faktor yang tingkat suku bunga 10% ini. Terus selanjutnya itu ada NPV. NPV ini nunjukin apakah proyek itu menghasilkan nilai lebih dibandingkan investasi awal dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Jadi jika tingkat bunganya itu tadi 15%, maka total present value dikurang investasi awal dapatkan 1.451.920.528 dikurang 1.569.000 569.217. Itu didapetin NPV dari tingkat bunga 15%, yaitu minus 117.644.690. Nah, untuk NPV yang kedua dengan tingkat suku bunga 10% itu didapatkan 251.850.425. Yang artinya kalau misalkan NPV dia bernilai negatif, maka proyek ini tuh tidak layak dijalanin, karena kan dengan tingkat apa return 15% harusnya apa ya, lebih nilainya itu positif. Kalau misalkan di sininya negatif, maka proyek ini tuh gak layak. Jadi selanjutnya itu kita cari IRR.
internal rate of return. Untuk apa sih? IRR ini adalah tingkat pengembalian maksimum yang bisa diberikan untuk proyek gitu. Kalau misalkan NPV-nya sama dengan 0. Atau yang bisa diberikan proyek hingga NPV sama dengan 0 gitu. Maksudnya dengan NPV-nya ini pakai dengan tingkat suku bunga yang 15%. Jadi pada rumusnya ini bisa dilihat I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1. Yang dimana I1 itu tingkat suku bunga yang pertama 15% ditambah NPV 1 itu minus 117 yang tadi kita sudah dapatkan, terus dibagi dengan tingkat suku bunga yang pertama, tingkat suku bunga NPV yang pertama dikurang NPV yang kedua, lalu dikalikan lagi dengan yang tingkat suku bunga kedua dengan tingkat suku bunga pertama. Dapatkan hasil dari internal rate of return-nya itu 13,41%. Terus Hmm, sebenarnya kalau bisa diinterpretasikan IRR ini kurang dari 15%, maka proyek ini tuh tidak memenuhi tingkat return minimum yang diharapkan ya. Terus selanjutnya untuk eh, payback period, payback period ini untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh modal yang diharapin gitu. Maksudnya payback period itu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan eh, seluruh investasi awal gitu. Jadi seberapa bisa sih dia balik modal gitu dari hasil investasi awalnya gitu. Nah, jadi kan di pada tahun ke-0 ini dia invest sebesar 700 juta. Terus juga eh, pada tahun pertama juga dia apa menginvestasikan dananya 1 miliar. Jadi kumulatifnya itu 700 juta pada tahun pertama, berarti minus 700 juta. Lalu pada tahun kedua mendapatkan return 250 juta, maka minus 1.700.000.000 itu dikurangkan dengan hasil returnnya 250 juta menjadi 1.450 juta. Terus pada tahun ketiga itu kas bersih sebesar 300 juta dengan kumulatifnya itu minus 1.150.000 1.1.150.000.000. Terus kas bersihnya 350 juta dengan kumulatif minus 800 juta. Tahun kelima itu 400 juta dengan kumulatif 400 juta. Nah, pada tahun ke-6 ini kas bersihnya itu 400 juta dengan kumulatif 0 karena ini modalnya sudah balik. Jadi artinya ini proyek itu membutuhkan 6 tahun penuh untuk mengembalikan investasi awal yang sebesar 1.569.565.217 di soal. Nah, yang terakhir untuk mencari profitability index atau PI ini yaitu rumusnya total present value dibagi investasi awal. PI ini sebenarnya fungsinya itu untuk nunjukin rasio keuntungan per 1 rupiah investasi gitu loh. Jadi PI 15% ini kita pakai PI yang tingkat suku bunga pertama. Dimasukin saja total present value-nya itu sebesar 1.451.922.528.
Terus dibagi dengan investasi awal 1.569.565.217. Itu diperoleh PI 15%, itu sebesar 0,93, yang dimana ini karena PI-nya kurang dari satu, maka setiap 1 rupiah yang diinvestasikan gitu hanya menghasilkan 0,93. Artinya proyek ini tuh sebenarnya kurang efisien secara finansial karena masih kurang dari satu gitu. Maka proyek ini sebenarnya dinilai tidak layak dijalankan jika menggunakan asumsi suku bunga 15%. Namun jika target return yang diturunkan hingga di bawah 13,41% ini, proyek masih bisa dipertimbangkan lah, gitu. Demikian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.